Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus shalah wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Masyarakat muslim di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita senantiasa diberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah selalu dilimpahkan oleh Allah kepada kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya kita ini mengagungkan Allah, tidak hanya dengan mengucapkan kata takbir, tetapi kita mengagungkan Allah di dalam hati dan juga pikiran kita. Masyarul muslimin, jamaah dan juga masyarakat muslim Bojonegoro yang dirahmati Allah, kita tentu sering melafalkan kalimat takbir sebagai ungkapan mengagungkan Allah, tidak hanya ketika adzan, tidak hanya ketika kita sholat, tapi juga biasa kita baca takbir itu setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Akan tetapi ada hal yang ingin saya sampaikan, apalagi di masa pandemi yang sampai hari ini barangkali belum ada tanda-tanda mereda. Sejatinya ada hal yang sangat penting yang harus kita lakukan, yaitu mengagungkan Allah dan pengakuan betapa Allah itu maha kuasa, maha agung dan maha segala-galanya, yang menciptakan hukum alam dan juga menciptakan makhluk yang paling kecil seperti virus corona atau COVID-19 ini. Masyarakat muslim yang dirahmati Allah, mengapa demikian? Mengapa kita harus mengagungkan Allah? Karena sejatinya apapun yang diciptakan oleh Allah, termasuk virus kita ini, virus COVID-19 ini, itu pasti mengandung hikmah di balik semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini tahu bahwa takbir itu cara kita untuk mengumandangkan, cara kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seringkali takbir kita hanya kita lafalkan, hanya kita ucapkan semata-mata di bibir saja, tetapi tidak sampai masuk ke dalam hati dan juga pikiran kita. Padahal kalau kita kemudian membaca di dalam syariat, ada beberapa ritual, ada beberapa syariat di dalam agama kita ini yang memberikan pesan bahwa kita ini senantiasa diajarkan untuk mengagungkan Allah. Contoh misalkan adzan. Adzan ini kan dikumandangkan kemudian diawali dengan bacaan takbir. Ini tentu menjadi pesan untuk kita betapa apapun yang menyibukkan kita, maka sejatinya ketika kita mendengar adzan, kita harus mengakui apapun itu, maka Allah lebih besar, Allah maha agung dan lebih agung dari apapun yang kita lakukan. Saat kita misalkan belajar, maka ketika mendengar adzan, suara takbir, maka apa yang kita pelajari itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Allah maha agung, Allah lebih besar dari apa yang kita pelajari. Saat kita berdagang, saat kita bercocok tanam, saat kita menuai hasil, maka sejatinya apapun yang kita lakukan itu Allah maha besar dan lebih besar dari apa yang sedang kita lakukan. Sehingga ketika kita mendengar adzan, suara takbir berkumandang, maka akan ada rasa malu kalau kita tidak mendatangi waktu sholat. Karena apa? Karena adzan yang dikumandangkan itu sebenarnya merupakan declare, sebuah pengumuman betapa tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang sedang kita lakukan, idealnya harus kita tinggalkan dan kita akan melaksanakan kewajiban, yaitu sholat. Kemudian tidak hanya takbir ketika berkumandang, ketika adzan, ada lagi yang namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang harus dilakukan saat ketika mengawali sholat. Ini juga menjadi pesan untuk kita betapa ketika kita melaksanakan sholat, tidak ada yang ada di dalam hati kita, tidak boleh ada di dalam pikiran kita, kecuali hanya mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu juga. Artinya ketika kita sholat, kita melafalkan takbir, tidak hanya ketika takbiratul ihram, tetapi juga ketika takbir intiqal,
Takbir intikal itu adalah takbir yang selalu kita baca ketika kita berpindah gerakan sholat. Saat mau ruku kita membaca takbir, saat mau sujud kita membaca takbir. Kemudian saat bangun dari sujud kita juga membaca takbir. Saat kita bangun dari tahiyat awal kita juga membaca takbir. Ini merupakan pesan untuk kita betapa di dalam sholat kita seharusnya kita selalu menghadirkan Allah, istihdar, menghadirkan Allah di dalam hati kita. Sehingga kita akan malu saat kita sholat masih mengingat dagangan kita, masih mengingat pekerjaan kita, masih mengingat-ingat kesibukan kita. Karena apa? Karena di setiap gerakan kita senantiasa diingatkan kembali oleh Allah untuk senantiasa mengagungkan Allah dan tidak mengingat apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian memang idealnya kita bawa di luar sholat. Karena memang itu yang seharusnya menjadi keinginan dari sebuah syariat. Artinya ketika kita mampu menghadirkan dan mengagungkan Allah di dalam sholat, maka seideal mungkin kita akan mampu mengagungkan Allah di luar sholat. Artinya mengagungkan Allah di dalam sholat itu merupakan media pembelajaran kita untuk mengagungkan Allah, tetapi akan menjadi sangat naif ketika kita menjadi orang yang begitu mengagungkan Allah di dalam sholat, pada akhirnya kita tidak mampu mengagungkan Allah di luar sholat. Untuk itu di masa yang mungkin barangkali sulit seperti ini, kita senantiasa menghadirkan Allah dan mengagungkan Allah di dalam hati kita. Kalau kita mungkin ada satu persoalan dan ada masalah dan kita menganggap masalah kita itu besar, maka sejatinya bukan masalahnya yang besar, tapi kita tidak membandingkan masalah kita itu dengan zat yang maha besar. Kalau kita membandingkan masalah kita yang kita anggap besar itu dengan zat yang maha besar, maka sejatinya masalah kita itu akan menjadi kecil. Karena tidak ada masalah besar kalau kita bandingkan dengan zat Allah yang maha besar. Masyarul muslimin, jamaah dan juga masyarakat muslim Bojonegoro, barangkali itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.